Kalau Pak Abdul dan juga anaknya ini nggak bakal lari gitu. Mungkin kita udah beri kuasa. Kenapa dia lari? Dia benar. Dia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan fakta. Anaknya juga. Ada yang bilang dia diusir. Itu kan cerita-cerita. Datanya mana? Faktanya mana? Orang kalau pergi dari rumah itu apa diusir? Kan nggak juga. Ya pergi kan ada sesuatu kan. Tapi bukan berarti dia tidak bertanggung jawab. Ya, kalau dia diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dilakukan terhadap dia, ya kita pasti lakukan pendampingan. Tapi kita lihat dulu pasal yang dituduhkan kepada dia seperti apa gitu. Artinya Pak Abdul Pasren, Saudara Muhammad Kahfi, timnya Pak Siswandi, Kak Elsa, saya, Fitra dan lain-lain, kita on the track untuk bela beliau dan on the track yakin bahwa Polri bisa tuntaskan kasus ini. Dan kita yakin bahwa Pak Abdul Pasren, Pak Dinda Muhammad Kahfi benar. Mengatakan ini bagian saya berbicara adalah keterangan saksi yang pengadilan. Saya tanya titik ya. Dia mengatakan semua rekayasa. Saya tanya di mana rekayasa sudah dijawab. Rudiana yang seolah-olah tahu padahal dia tidak ada di TKP. Saudara ini pengacara Titin atau Titin kemudian Rudiana diakhirnya dituangkan dalam putusan pengadilan. Nih, putusan pengadilan. Duduk. Mengatakan hal yang sama. Peggy Setiawan DPO itu kan menurut saudara dan menurut penyidik. Menurut saudara, menurut polisi. Iya, menurut saudara dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. Peggy bukan Peggy Setiawan. Kan hakim. Anda baca nggak putusannya? Polisi berkeyakinan. Anda baca nggak putusannya? Anda dari mana mengatakan bahwa itu Peggy? Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Mana sih Anda? Anda baca nggak? Polisi berkeyakinan. Udah nggak usah bawa. Mau saya kasih. Mana saya kasih? Ada nggak fotokopinya sama Anda? Peggy alias Peron, Anda ini baca nggak ngotot Anda ini? Kok ngotot? Peggy alias Peron. Itu kan Anda. Kita baca. Coba Anda baca. Baca biar saya sudah baca semua, nggak perlu. Peggy alias Peron. Saya udah baca. Anda mempersoalkan Peggy alias Peron. Kenapa nggak ada persoalkan Peggy alias Romi? Kenapa nggak ada persoalkan alias Romi? Saya tanya. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Robi, kenapa nggak tanya? Kata siapa? Kata siapa? Kata bapaknya. Buktikan dong. Sudah. Laporkan sana. Gimana sih Anda ini? Udah. Tanya lagi. Kenapa 2 kakak dari Rudi Irawan? Kenapa berubah nama menjadi Absu Priyadi? Kenapa nggak tahu istrinya dia menikah lagi? Kenapa 2 kakak? Apa hubungannya dengan Peggy? Mencurigai perilaku orang tuanya itu bisa diduga terkait dengan anaknya. Makanya saya katakan bahwa proses peradilan itu menurut Anda. Ya menurut pikiran saya dong. Saya luruskan dulu ya. Ibu Elsa ini tim pencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Coba ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana. Itu sudah ramai viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke kepolisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu ya. Ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Dengar ya. Apa kurang cukup? Kami tunggu Anda ibu nanti di Cirebon. Ibu bertemu dengan Liga Akbar. Apa kurang cukup? Begitu banyak lawyer yang sudah menyampaikan. Tentunya kita kan ibu harus mencari lihat yang fakta. lain. Nah, Anda pencari kan ibu fakta. mencari fakta. Katanya independen. Yang adil dong. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana, yang diarahkan kan kesaksiannya. Dari 2016 sudah Anda bongkar. Ya, kita harus cari apa jadi masalahnya karena di publik ini sudah simpang siur ceritanya sehingga kami semua advokat bersepakat untuk mencari sisi yang lain. Karena apa? Karena ya, dari itu Anda namanya bukan tim mencari fakta. Tim mencari fakta Anda nanti. Bicara. Anda silakan bicara apapun karena kita independen. Oke, ya sudah kalau independen nanti kami tunggu ya di Cirebon. Ibu nanti temui Liga Akbar. Hasilnya sampaikan ke Barreskrim atau ke kepolisian. Kacau balaukan masalah ini supaya bisa penyidik itu bekerja dengan baik. Kalau Anda punya masukan, beri masukan kepada penyidik. Ya ibu kan mengklaim tim mencari fakta. Udah kami udah jelas kalau kami membela Peggy Setiawan.
Nah ya gimana? udah, itu kan udah masuk dari 2016, sudah ada berita-beritanya. Kenapa harus Oke, saya lagi? Pak Karni. Jalannya kasus hukum dalam pembunuhan Vina Cirebon masih menimbulkan dugaan-dugaan baru. Bahkan tim kuasa hukum dari Ketua RT Abdul Pasren yang diwakili oleh Rasman Arif Nasution menyebutkan adanya simpang siur di masyarakat terkait kliennya tersebut. Bahwa Abdul Pasren menurut Rasman Nasution baik-baik saja, dan dirinya juga mengklarifikasi soal anggapan Abdul Pasren beserta anaknya bersembunyi dan melarikan diri itu tidak benar. Rasman memberi satu alasan tidak tampilnya Abdul Pasren di media karena adanya dugaan soal saksi-saksi untuk mencabut keterangan. Kita melihat kenapa tiba-tiba Liga Akbar mencabut keterangan. Beraninya saudara Sakatatal, ucap Rasman. Padahal ia menyebutkan dua nama tersebut masih menjalani proses pembebasan secara bersyarat. Jika memang adanya dugaan pencabutan laporan dari saksi, Rasman sebut akan ada konsekuensi hukum, dan dia pun menyampaikan pesan kepada para pengacara yang lain agar tidak membuat pengaruh kepada saksi yang mengakibatkan mereka akan menjadi korban. Adapun langkah lain yang dilakukan tim kuasa hukum Abdul Pasren itu yaitu menjaga saksi lain seperti Pak Suroto agar kesaksiannya tidak berubah. Dan hal ini pun yang diharapkan Rasman Arif Nasution agar tidak menjadi drama rumit terkait kesaksian Abdul Pasren dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Tentu saja pernyataan Rasman itu membuat kuasa hukum dari Peggy Setiawan yaitu Tony RM sangat murka dengan tim pencari fakta bahwa dalam kasus Vina Cirebon yang dikomandai oleh praktisi hukum Elsa Sharif tidak independen. Mereka itu lebih berfokus pada mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Tugas tim pencari fakta seharusnya adalah menggali informasi dari para terpidana yang mengklaim pernah dianiaya dan disiksa saat penangkapan, lalu melaporkannya. Jangan justru kesalahan-kesalahan dari kuli bangunan dan orang miskin saja dicari kesalahannya, kemudian dilaporkan obstruction of justice. Jika kerja tim pencari fakta hanya mencari kesalahan pihak yang sedang mencari keadilan, maka tim tersebut tidak independen. Nah, kemudian jika tim pencari fakta independen mengambil kelemahan-kelemahan dari orang yang saat ini sedang mencari keadilan, kemudian dicari kesalahannya, itu berarti menakut-nakuti atau mencoba menghalang-halangi orang yang sedang bersuara mencari keadilan. Ya, selama ini kan Pak RT sendiri dinilai oleh para terpidana yang saat malam kejadian kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu merasa tidur di rumahnya dan itu tidak diakui. Jadi aneh, tim pencari fakta independen kok malah membela Pak RT yang notabene-nya sedang ditunggu-tunggu keterangan yang sebenarnya atau keterangan yang disampaikan tahun 2016 dianggap bohong atau palsu. Seharusnya tim pencari fakta independen berada di tengah-tengah dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kapolri. Bahkan Tony RM tidak percaya dengan mereka menjadi kuasa hukum Pak RT. Saya tidak percaya dengan tim pencari fakta independen yang dibuat mereka. Atau jangan-jangan mereka bukan tim pencari fakta tapi tim pencari pulus. Oke, saya Omen O, begitulah kura-kura. Terima kasih.